Selamat pagi, kembali lagi bersama dengan channel kelas 4 online ini. Kami percaya semua tetap masih semangat ya. Hari Jumat ini kita akan belajar tentang pembelajaran 1 subtema 3. Boleh kalian buka halaman 113 subtema 1 subtema 3 pembelajaran 1. Tujuan pembelajaran kali ini tentang membuat laporan hasil wawancara. Yang kedua, observasi lingkungan atau mengenal lingkungan, baik lingkungan hewan ataupun makhluk hidup yang lain, misalkan tumbuhan. Dan kita akan melakukan refleksi terhadap kepedulian kita terhadap lingkungan. Oke, kita akan membuat wawancara. Ya, sebelum kalian mau membuat wawancara, terlebih dahulu kalian berdoa minta pertolongan Tuhan. Membuat wawancara yang pertama adalah satu yang harus kamu lakukan adalah kamu tentukan dulu objek atau narasumbernya. Dalam hal ini siapa yang akan kamu wawancara, apa profesinya dan di mana tempatnya. Kalian tentukan dulu. Misalkan kalian akan mewawancara salah satu pedagang yaitu tukang bakso. Kalian tentukan ya, narasumbernya adalah tukang bakso. Nah, kemudian yang kedua, kalian harus membuat daftar pertanyaan. Daftar pertanyaan menggunakan 7 kalimat tanya, yaitu apa, siapa, bagaimana, caranya seperti apa, dan segala macamnya itu kamu tanyakan menggunakan 7 kalimat tanya yang berkaitan dengan seputar profesi mereka. Nah, jangan profesinya tukang bakso, kamu tanya bagaimana cara membuat kerupuk. Pasti mereka tidak akan ngerti. Harus seputar profesi yang ada atau yang digeluti oleh narasumber tersebut. Nah, yang pertama adalah menentukan narasumber. Terus yang kedua membuat daftar pertanyaan. Daftar pertanyaannya boleh 7. Nah, kemudian kalau sudah daftar pertanyaan, kalian kan mendapatkan jawaban dari narasumber tersebut. Nah, kalian hal yang paling terakhir harus kalian lakukan membuat laporan hasil wawancara. Hasil wawancara laporannya terdiri dari poin 1 tanggal, poin 2 nanti formatnya Pak Guru kirim ya, formatnya seperti apa. Terus yang paling pokok adalah yang pertama adalah kamu harus menentukan narasumber, yang kedua membuat daftar pertanyaan. Nah, ketika sudah kamu tanyakan seputar profesi dia, hasil dari jawaban tadi kamu tuliskan di buku untuk bahan membuat laporan. Dan laporan wawancara ini merupakan bentuk tugas keterampilan kalian dalam bahasa Indonesia yang nanti laporan ini akan dikumpulkan untuk hari Senin juga boleh, sama-sama dengan ulangan yang hari Kamis kemarin, hari Rabu kemarin, sehingga nanti penilaiannya bisa dilangsungkan. Nah, kemudian dalam pembelajaran 1 ini kita banyak sekali mendapatkan manfaat lingkungan hidup. Ya, manfaat lingkungan hidup bagi tubuh kita itu sangatlah banyak. Ya, banyak sekali. Lingkungan hidup itu sangat menopang kehidupan manusia, baik makhluk hidup itu sendiri ataupun hewan. Ya, karena kalian di sini tidak ada
yang berprofesi sebagai kita ambil contoh wawancaranya pedagang yang ada di sekitar kalian, tidak harus sesuai dengan buku. Kalau buku ini wawancara tentang habitat hewan. Nah, karena kalian ini tinggal di kota dan habitat ini biasanya tumbuh subur di daerah pedesaan, makanya narasumber wawancaranya Bapak ganti dengan hal-hal yang lebih mudah, contoh yang ada di sekitar kalian yaitu pedagang. Nah, untuk yang tugas selanjutnya boleh kalian buka halaman 116 dan 117. Itu adalah ada sebuah gambar, dan gambar tersebut memiliki perbedaan. Perbedaannya adalah dalam hal terawat dan tidak terawat. Kalian bisa lihat hewan atau tumbuhan yang terawat itu seperti apa dan yang tidak terawat itu seperti apa. Nah, jadi nanti kalian bisa tahu manfaat merawat tumbuhan, manfaat merawat hewan, apa saja yang harus dilakukan di dalam merawat hewan dan tumbuhan supaya tumbuhan tersebut bisa tumbuh subur, bisa menghasilkan sesuatu yang berguna bagi kita. Nah, sampai halaman 18. Jadi nanti sikap kalian itu seperti apa jika melihat perbedaan-perbedaan, dan apa yang harus kalian lakukan untuk merawat tanaman-tanaman yang tidak terawat, atau merawat tanaman yang atau hewan yang belum terawat. Nanti kalian centang checklist mana yang terawat dan mana yang tidak terawat. Kemudian di dalam halaman 118 ada kolom tersebut berisi sikap kita jika melihat hewan dan tumbuhan tidak terawat. Apa yang harus kalian lakukan jika melihat hewan dan tumbuhan yang tidak terawat? Ya. Ini salah satu bentuk observasi kalian terhadap lingkungan. Bagaimana sikap kalian jika melihat hewan dan tumbuhan yang tidak terawat? Nah, nanti tugasnya dikerjakan dan dipahami segala perintah yang sudah saya jelaskan tadi. Dan selamat mengerjakan, dan Tuhan Yesus memberkati.